Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Ajitujara Rahma dengan NIM 12320601001. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis jurnal saya dengan menggunakan media pembelajaran aplikasi Gamma. Langsung saja ke slide pertama, yaitu jurnal ke-1 dengan judul Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran Menggunakan Artificial Intelligence untuk meningkatkan keterampilan pembelajaran 2024. Nah, yang pertama yaitu apa sih yang diteliti? Jurnal ini meneliti berfokus pada pelatihan pembuatan media pembelajaran menggunakan teknologi AI, khususnya melalui aplikasi Gamma. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam menciptakan media presentasi seperti PowerPoint yang lebih efektif, menarik, dan inovatif. Hal ini juga bertujuan agar mahasiswa lebih siap menghadapi tuntutan era digital. Yang kedua yaitu penelitian jurnal ini dilakukan melalui pendekatan pengabdian kepada masyarakat dengan metode pelatihan dan diskusi kelompok. Mahasiswa diperkenalkan kepada penggunaan aplikasi Gamma untuk pembuatan media pembelajaran. Prosesnya meliputi sosialisasi awal, demonstrasi penggunaan AI Gamma, praktik pembuatan media presentasi, dan evaluasi hasil kegiatan melalui survei kepuasan. Dengan pendekatan ini, mahasiswa diajarkan untuk menggunakan teknologi AI secara praktis untuk menghasilkan media pembelajaran yang menarik dan inovatif. Kelebihan dari jurnal ini menyoroti keunggulan pelatihan praktis dan interaktif menggunakan teknologi AI Gamma untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam pembuatan media pembelajaran melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan. Mahasiswa dapat langsung memahami aplikasi dan menghasilkan presentasi yang menarik. Kekurangan dari jurnal ini memiliki kekurangan seperti kurangnya analisis kuantitatif untuk mengevaluasi dampak pelatihan, terbatas pada penggunaan Gamma aplikasi tanpa membandingkan alternatif lain, serta hanya mengandalkan survei kepuasan tanpa mendalami kendala yang dihadapi mahasiswa. Selain itu, tidak ada pembahasan keberlanjutan untuk pengembangan keterampilan setelah pelatihan. Selanjutnya ada jurnal kedua dengan judul Penggunaan Aplikasi Gamma bagi Guru dalam Membuat Presentasi yang Menarik dan Otomatis, dan jurnal ini diterbitkan pada tahun 2024. Yang diteliti dari jurnal ini yaitu ada 3. Yang ke-1, manfaat Gamma bagi guru dan dalam membuat presentasi. Yang kedua, artificial intelligence terhadap pengajaran, pembelajaran, dan penelitian. Yang ketiga, potensi Gamma untuk meningkatkan kualitas pendidikan di masa depan. Yang kedua, bagaimana sih cara meneliti? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur sebagai metode pengumpulan data. Peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai artikel akademik terkait manfaat AI dalam pendidikan, khususnya aplikasi Gamma. Kelebihan jurnal ini ada 3, yaitu yang pertama, relevansi dan kemutahiran. Yang kedua, informasi yang terperinci. Yang ketiga, berbasis studi literatur. Kekurangan dari jurnal ini ada 2, yaitu metode penelitian terbatas, dan yang kedua, tidak ada pembahasan tentang tantangan mendalam. Selanjutnya, jurnal ketiga dengan judul Inovasi Pembelajaran Berbasis Kecerdasan Buatan dan Internet of Things sebagai Strategi Pembelajaran Biologi di Era Society 5.0 2024. Yang pertama yang diteliti dari jurnal ini ada 3, yaitu inovasi pembelajaran, yang kedua implementasi teknologi, yang ketiga konsep Society 5.0. Nah, mohon maaf, ternyata ada satu lagi yang diteliti dari jurnal ini, yaitu analisis kritis terhadap AI dan IoT. Yang kedua, bagaimana sih cara menelitinya? Yaitu ada 3,
Yang pertama studi literatur, yang kedua systematic review, yang ketiga analisis kritis. Lalu selanjutnya, kelebihan jurnal ini sangat relevan dengan perubahan pendidikan terbaru, terutama yang berkaitan dengan Society 5.0 yang menekankan bahwa teknologi harus dimasukkan ke dalam proses pembelajaran. Penelitian ini memberikan dasar yang kuat untuk analisis dan memungkinkan identifikasi tren dan penelitian terbaru di bidang AI dan IoT dalam konteks pendidikan dengan menggunakan metode studi literatur dan teknik peninjauan sistematis. Selanjutnya ada kekurangannya, yaitu jurnal yang membahas penggunaan teknologi Internet of Things dan AI dalam pembelajaran memiliki beberapa keterbatasan. Selanjutnya jurnal keempat dengan judul Efektivitas Gamma Aplikasi dalam Meningkatkan Keterampilan Mengajar. Yang pertama yaitu penelitian ini berfokus pada efektivitas pelatihan gamma dalam meningkatkan keterampilan guru dalam menciptakan media pembelajaran interaktif serta dampaknya terhadap keterlibatan siswa. Yang kedua, cara meneliti, yaitu yang pertama menggunakan metode partisipatif, yang kedua evaluasi. Lalu kelebihannya, pelatihan berbasis gamma terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan guru dengan skor rata-rata yang melonjak dari 67,74 menjadi 92,26 serta mendapatkan respon positif dari peserta yang tercermin dalam tingkat kepuasan tinggi dengan nilai rata-rata 4,48 pada skala Likert. Selain itu, inovasi teknologi yang ditawarkan oleh Gamma Aplikasi juga mempermudah pembuatan media pembelajaran interaktif yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Lalu yang terakhir, kekurangan dari jurnal ini yaitu yang pertama, kendala teknis seperti masalah seperti akses yang terbatas dan keterampilan digital yang beragam menjadi tantangan. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur, yaitu beberapa peserta menghadapi kesulitan teknis selama pelatihan. Dan yang terakhir, jurnal kelima dengan judul Pelatihan Artificial Intelligence sebagai upaya peningkatan kompetensi guru di SMA N1 Meranggen, Demak, tahun publikasi 2025. Yang pertama yang diteliti ada 3, yaitu pengaruh penelitian AI terhadap kompetensi guru di bidang teknologi pendidikan. Yang kedua, keterampilan guru dalam menyusun perangkat pembelajaran berbasis AI seperti media, modul, LKPD, dan asesmen. Yang ketiga, efektivitas dan motivasi guru dalam mengintegrasi teknologi AI ke dalam proses pembelajaran. Lalu cara menelitinya yaitu ada 3, 1 ceramah, 2 simulasi, 3 evaluasi. Kelebihan dari jurnal ini yaitu meningkatkan kompetensi guru, yang kedua respon positif peserta, yang ketiga beragam aplikasi AI. Lalu yang terakhir, kekurangannya yaitu penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, termasuk kekurangannya data longitudinal yang menunjukkan efek jangka panjang dari pelatihan terhadap efektivitas pembelajaran di kelas. Selain itu, penelitian ini hanya dilakukan di satu sekolah yang dapat membatasi generalisasi hasilnya pada konteks yang lebih luas. Kendala akses teknologi juga tidak dibahas secara mendalam, sehingga tidak ada pemahaman yang komprehensif mengenai tantangan yang mungkin dihadapi oleh guru, seperti infrastruktur, teknologi yang ada, atau ketersediaan perangkat yang diperlukan. Demikian pemaparan yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.